Halo semuanya, balik lagi sama gue Luis di Kinetic ID. Dan di video kali ini gue mau ngebawain topik soal rakitan PC, karena gue udah lama juga nggak ngebahas soal rakit PC. Dan di belakang gue sini udah ada salah satu model rakitan PC oleh salah satu toko yang ada di Mangga 2, tepatnya namanya Foxhound. Jadi bisa dibilang ini adalah rakitan PC yang direkomendasiin sama mereka. Oke, mungkin beberapa dari kalian ada yang skeptis soal rakitan yang direkomendasiin sama toko. Tapi menurut gue pribadi alasannya cukup masuk akal karena nggak semua orang ngerti cara milih komponennya. Dan mereka ini adalah orang-orang awam yang nggak ngerti sama sekali soal PC, tapi pengen ngerakit PC dengan budget sekian misalnya. Dan akhirnya mereka mau nggak mau minta rekomendasi dari si toko. Nah, rakitan PC yang ada di belakang gue sini sebenarnya juga masih fleksibel. Jadi kalian masih bisa milih komponennya mau apa kalau misalnya kalian ngerasa kalau komponennya kurang pas. Jadi langsung aja gue mulai dari speknya, tapi sebelum kalian mulai komen di kolom komentar di bawah karena ngedengerin speknya kayak apa, kalian lebih baik dengerin dulu penjelasannya seperti apa. Dan ini main objektifnya adalah rakitan PC dengan budget sekitar 11-12 juta paling mahal. CPU-nya di sini pakai Ryzen 5 2400G yang harganya sekitar 2,3 jutaan. Memorinya pakai TeForce Zeta RGB totalnya 8GB 2x4 yang jalannya di 3000 MHz yang harganya sekitar 1 jutaan. Motherboardnya pakai MSI B450M Gaming Plus, ini harganya sekitar 1,5 juta dan ini adalah motherboard Micro ATX. GPU-nya pakai Sapphire RX 580 4GB Nitro. Lalu untuk storage, SSD-nya pakai SSD Tim L5 Lite yang size-nya 240GB dan ini harganya sekitar 500 ribuan. Ada 1TB hard disk, lalu power supply-nya pakai Enermax NAXN 500W 80 plus bronze yang harganya 630 ribuan. Dan yang terakhir di case-nya pakai Paradox Gaming Dragon Slayer yang harganya 450 ribu. Yang nanti bakalan gue bahas juga lebih lanjut soal case dan fiturnya. Sisanya paling ada dua fan case dari Enermax TB Silence yang harganya masing-masing 100 ribu. Jadi kalau ditotalin 200 ribu untuk fan casingnya. Dan total keseluruhannya ini jadi sekitar 11 jutaan dan biar gampangnya mau cari di mana nanti linknya ada di deskripsi. Sebelum kalian mulai ngetik, gue juga punya keresahan yang sama dengan kalian, terutama soal kombinasi dari komponennya. Oke, keresahan yang pertama, kenapa pakai Ryzen 5 2400G tapi tetap pakai VGA card? Padahal si 2400G udah punya IGP yang kenceng juga. Kenapa nggak pakai aja kayak Ryzen 5 1400 yang harganya juga pasti lebih murah? Nah, alasannya ini gue dapat info juga dari mereka kalau Ryzen 5 1400 itu udah nggak ada di pasaran dan kalian juga bisa cek aja sendiri. Jadi opsinya cuma ada si Ryzen 5 2400G ini. Lalu di budget segini sebenarnya kita bisa dapetin CPU yang lebih kencang lagi, contohnya kayak Ryzen 5 2600 atau 2600X. Tapi dengan catatan kita harus ngorbanin si liquid coolingnya. Karena kita bisa hemat kurang lebih sekitar 1 jutaan dan dananya kita bisa alokasin ke yang lain, contohnya kayak RAM. RAM-nya kita bisa ganti jadi yang 16GB atau yang speednya lebih kenceng. Lalu VGA card-nya kita bisa pakai RX 580 yang 8GB atau VGA card lain. Dan HSF stoknya Ryzen juga sebenarnya fine-fine aja. Bahkan gue sampai sekarang di sistem PC gue yang gue pakai sehari-hari, itu gue masih pakai HSF stoknya Ryzen di sistem gue yang pakai Ryzen 5 1600. Dan itu so far sampai sekarang gak ada masalah sama sekali. Tapi ya balik lagi, ini komponennya masih fleksibel dan sebenarnya kalian bisa request juga ke mereka mau ganti komponen apa yang menurut kalian terbaik. Lalu case yang ada di rakitan ini menurut gue udah cukup oke sih untuk harga 450 ribuan. Ada tempered glass, ada RGB strip di bagian front panel yang bisa kita atur juga lewat LED button yang ada di I/O portnya. I/O portnya juga gua rasa udah cukup banyak meskipun USB 3-nya cuma ada satu port doang. Dan ini case micro ATX, jadi motherboard kalian harus micro ATX dan mini ITX pun juga sebenarnya bisa. Kalau urusan desain ini selera masing-masing, tapi kalau menurut gue pribadi ini desainnya cukup minimalis dan compact juga. Dan ini ada perbandingan antara Paradox Gaming Dragon Slayer dengan case ATX yang biasanya gue pakai. Paling gue cuman gak suka branding di bagian power supply shroud yang terlalu mencolok mata banget. Ada magnetic dust filter juga, lalu lubang-lubang untuk kabelnya pun juga posisinya udah proporsional. Jadi kabel manajemennya juga aman. Lalu untuk temperatur di dalam case sendiri dengan Enermax Aqua Fusion yang 120 mili, full load CPU-nya sekitar 70 derajat dan GPU-nya di 77 derajat. Ini sebenarnya udah aman banget sih untuk pemakaian biasa. Dan airflow-nya sendiri gue pasang dua fan di bagian depan dan front panel mesh-nya cuma ada sedikit doang di bagian samping dan ngambil sedikit dari bawah. Jadi mungkin ini harusnya masih bisa lebih adem lagi. Dan perlu diingat juga kalau motherboard ini cuma punya 3 fan konektor karena di sini pakai all-in-one liquid cooler, headernya jadi kurang satu dan fan yang ada di depan terpaksa gue pakein Molex konektor. Jadi fan yang ada di depan jalannya di full speed. Nah, tadi gue udah bahas soal komponen utamanya dan opsi lain yang bisa kalian dapetin di range harga 11-12 jutaan. Dan sekarang gue mau bahas soal performanya. Nah, kalau soal performa dengan spek seperti ini sebenarnya udah bisa banget ngebantai game-game zaman sekarang kayak Assassin's Creed Odyssey dan
dan Shadow of the Tomb Raider di eye settings. Bahkan untuk game kompetitif seperti Rainbow Six, gua rasa kalian udah aman banget untuk pakai monitor 144Hz. Lalu di PUBG juga nggak ada masalah, dan untuk game lain seperti CSGO, kita juga bisa expect performa yang kurang lebih udah cukup untuk ngedrive monitor 144Hz. Jadi ya kurang lebih seperti ini rakitan PC yang dikirimin sama Foxconn ke gua. Dan balik-balik lagi, ini komponennya semuanya masih fleksibel banget, dan kalian bisa pilih kira-kira mau komponen apa, kalian bisa request ke mereka. Dan kita juga sebagai konsumen, kita punya kebebasan untuk milih komponen apa yang menurut kita terbaik. Makanya mungkin kalau saran dari gue, kalian setidak-tidaknya bisa ngerti sedikit kira-kira barang apa yang mau kalian beli. Dan kalian juga bisa siapin barang penggantinya in case kalau misalnya barang yang kalian mau beli itu lagi nggak ada stok. Jadi waktu kalian mau rakit PC, kalian nggak terlalu buta-buta banget juga. Jadi gua rasa itu aja untuk video kali ini. Kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share video ini jika bermanfaat buat kalian. Join komunitas kita di Line Square dan Facebook. Dan follow semua sosial media kita, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Krengitek ID. Sampai jumpa di video berikutnya.